Tidak perlu seorang pemimpin sekelas wali kota, sekelas gubernur, sekelas menteri turun ke jalan, sapu jalan lah, segala macam. Ngatur lalu lintas tidak perlu, sudah ada polantas, sudah ada tukang sapu jalan, sudah ada tukang periksa got. Tidak perlu lagi kalian sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini turun belusukan seperti itu, dan ujung-ujungnya tidak ada impact buat rakyat, tidak ada hasil dari kebijakan kalian itu yang dirasakan oleh rakyat gitu. Ya Pak, nanti Bapak di sana tetap bisa jadi pemulung. Kenapa? Kalau bisa pulang, oke saya pulangkan. Tapi ikut ke kantor saya dulu ya Pak. Ya saya pulangkan. Bapak mau pulang ke Mataram? Pulang ke mana? Asahan. Asahan itu mana? Sumatera Utara. Oh ya, udah saya pulangkan. Bapak mau pulang, ikut saya dulu ya Pak. Ya, ikut saya dulu ya. Gimana caranya? Gojek aja. Oke. Ya, saya ke kantor saya dulu, nanti saya pulangkan ya Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Ya, inilah citra dari Mensos kita yang baru, Tri Risma Maharini. Apa ya? Kok ya mungkin ya memang belum beberapa lama beliau menjabat. Tapi ya harusnya seorang menteri Indonesia yang saya maksud di sini ya, bukan menteri Jakarta ya, itu menyusun strategi-strategi untuk bagaimana agar semua kebijakan-kebijakan dari menteri ini menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya Jakarta. Kalau dari beberapa hari yang saya lihat ini hanya turun belusukan di daerah Jakarta terus Dinsos Jakarta kerjanya apa gitu loh. Kan masing-masing daerah sudah punya dinasnya masing-masing gitu loh. Harusnya Kemensos ini, Menteri Sosial ini koordinasinya sama setiap dinses di daerah gitu, bukan terus belusukan di Jakarta aja. Di sini juga banyak mendapat reaksi dari netizen bahwa memang kenapa cuma Jakarta gitu? Apakah menteri ini hanya untuk Jakarta atau memang ada tujuan lain gitu loh? Ini saya lihat trending di Twitter, trendingnya itu Mensos, bukan trending, populer. Itu Mensos dengan 10.000 tweet. Di antaranya nih dari Guys Khalifa, @GuysKhalifa. Adi Prayitno, kegiatan belusukan Risma sebagian tidak dilakukan hanya di DKI Jakarta, tapi perlu dilakukan di 33 provinsi lain, terutama di tempat yang jauh dari sorotan media. Betul sekali. Ya memang betul, kita ini punya 33 provinsi, kenapa hanya Jakarta gitu loh. Mungkin karena baru beberapa hari gitu ya. Ya coba kita lihatlah ke depan, kalau hanya Jakarta saja yang jadikan sasaran belusukan dari si Risma ini ya kita mau mikir gimana lagi kalau bukan karena ada tujuan di tahun 2022 ada kontestasi di sana gitu, ada kontestasi politik di sana. Ya kita lihat ke depan, mudah-mudahan bukan cuma di Jakarta beliau ini belusukan, karena saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu bukan lagi belusukan. Percuma kamu belusukan kalau kebijakanmu itu tidak pro rakyat gitu. Ini ada dari Radika, @Randi Hilicios. Kolong jembatan dijadikan taman itu sebenarnya udah lama. Udah dari tahun 2019 silam. Jadi kalau ada yang bilang katanya Pemprov DKI baru gerak tertibkan kolong jembatan jadi taman, setelah Mensos belusukan mereka kurang piknik, kurang jalan kaki. Sindonius, @Sindonius, 5 menit yang lalu. Mensos Risma temui pengemis di Jakarta, netizen.
Kalau belusukan sudah banyak selebgram, YouTuber yang melakukan. Dari Detik News, Risma belusukan lagi, kali ini temui tunawisma di Sudirman Tamrin. Oke, ini Afdal Namakule. Risma belusukan lagi, netizen, Indonesia bukan Jakarta saja, wahai Risma, coba ke Kalimantan. Betul. Fadlizon sindir Risma. Kasihan Kepala Dinsos DKI, pekerjaannya diambil Mensos. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa Dinsos diambil pekerjaannya oleh Mensos gitu loh. Mensos harusnya semua, seluruh kebijakannya itu untuk seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta saja. Dimana di sini untuk beberapa waktu ini, Mensos yang baru ini hanya seolah-olah targetnya hanya Jakarta saja, belusukannya dari Jakarta saja. Tirto ID, @Tirto ID. Belusukan Risma di awal menjabat sebagai Mensos dianggap membuang waktu saat penyaluran bansos COVID-19 masih banyak masalah. Betul. Jurus belusukan Risma di antara cari solusi atau misi menyaingi Anies Baswedan. Ya memang orang bakal berpikiran seperti itu gitu. Karena sebentar lagi ada kontestasi politik di DKI gitu kan. Tiba-tiba Risma yang masih menjabat sebagai wali kota Surabaya diangkat menjadi Menteri Sosial, di mana dulu saya pernah mendengar seseorang, Pak Jokowi berkata bahwa tidak boleh ngerangkap jabatan. Saya tidak tahu perkembangan sekarang, apakah Risma ini bukan lagi jadi wali kota ya. Mudah-mudahan saja sudah bukan wali kota Surabaya lagi. Elisa @ElisaJKT_JKT. Konkretnya di mana sih by the way? Mensos yang kemarin lebih konkret lagi, bansosnya diantar langsung ke Muara Angke, blusuk-blusuk geng. Jadi menteri itu langsung, ini dia meretweet dan sekaligus membalas dari Toto Sugito. Jadi menteri itu langsung bekerja konkret, bukan banyak bicara tanpa kerja yang jelas. Ibu Risma contoh pelayanan masyarakat yang bekerja dengan hati, kerja bangun bangsa. Ya dibalas sama Elisa ini, konkretnya di mana sih by the way? Mensos yang kemarin lebih konkret lagi, bansosnya diantar langsung ke Muara Angke, blusuk-blusuk geng. Ya gini ya, kalau misalkan pemerintah melakukan belusukan itu dianggap sebagai bekerja konkret, ya itu sudah tidak berlaku lagi di tahun 2021. Gimana ya, ginilah, kita melihat pemerintah banyak belusukan, masuk ke menemui warga segala macam. Ya kalau cuma itu dianggap konkret, ya udah gampang banget jadi pemimpin gitu. Gampang banget jadi pemerintah yang dianggap bekerja konkret. Kalau pemerintah itu belusukan ke sana kemari, masuk ke rumah warga, terus tidak membuat suatu kebijakan dari hasil belusukannya itu, dia melihat masyarakat di sini kurang rumah, dia melihat warganya ada banyak yang tunawisma, banyak yang miskin, gelandangan. Kemudian dia hanya menolong satu persatu per individu gitu, itu tuh bukan menteri gitu loh. YouTuber juga bisa, selebgram juga bisa. Menteri itu melakukan belusukan, melihat peta di mana mempetakan gimana warganya itu seperti apa, lalu dia membuat kebijakan yang mengayomi semua, bukan hanya 1-2 orang gitu loh. Karena memang wewenang pemerintah itu sangat luas, mencangkup seluruh Indonesia ini. Jangan hanya yang dia belusukin, yang dia temuin, yang dia tolong. Bukan seperti itu cara berpikirnya, kawan. Pemerintah, menteri itu melakukan belusukan, melihat kondisi warga, melihat kondisi masyarakatnya. Oh seperti ini. Oh jumlah orang miskin di Indonesia itu seperti ini. Oh jumlah yang nggak punya rumah di Jakarta itu seperti ini. Lalu dia kembali ke kantornya, membuat kebijakan, mempetakan, merumuskan, lalu memutuskan. Kalau hanya sekedar belusukan, di videoin, ditanyain satu-satu, diajak ke rumah satu-satu, lah itu YouTuber bro. Dan kalian anggap itu kerja konkret, saya dukung Bu Risma, oke lah, nggak apa-apa. Mungkin belum lama gitu loh. Mungkin dimulai dengan Jakarta, kita lihat aja ke depan. Kalau hanya di Jakarta saja, ya sudah, mau nggak mau kita berpikirnya ini untuk menuju Pilkada Jakarta 2022. Ya sudah, mau gimana lagi? Oke, kita lanjut. Ges Khalifa, @Ges Khalifa ini yang tadi ya. Penduduk miskin terbanyak menurut BPS berdasarkan provinsi per Maret 2020.
1. Jawa Timur 4,42 juta jiwa 11,09%. Jawa Tengah 3,98 juta jiwa 11,41%. Jawa Barat 3,92 juta jiwa 7,9%. Sumatera Utara 1,28 juta jiwa 8,75%. NTT 1,15 juta jiwa 20,90%. Ibu Mensos urusan Indonesia belum dilantik. Ya apa ya, artinya Jawa Timur juga ternyata belum selesai. Belum selesai. Dan sekarang ya kita dukung saja, kita dukung. Semoga positif dan sesuai dengan pemikiran saya, mungkin beliau Ibu Risma ini memulai dari Jakarta gitu loh. Makanya belusukan-belusukannya dari Jakarta, dan jangan hanya Jakarta saja. Kalau sampai beberapa bulan ke depan hanya fokus di Jakarta saja, ya otomatis saya akan berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan politik gitu. Karena di Jakarta sana sudah cukup banyak pemerintah yang punya wewenang untuk mengurusi warga Jakarta. Sudah banyak sekali. Ditambah lagi Kementerian Sosial yang harusnya ruang lingkupnya lebih luas, mencakup seluruh Indonesia. Tapi hanya belusukan di Jakarta, ya kita di luar Jakarta ya merasa dianaktirikan dong. Seolah-olah hanya fokus di sana. Dan akan banyak yang berpikir bahwa jabatan ini hanya digunakan untuk ke jenjang yang lain gitu loh, ke tujuan yang lain, bukan untuk masyarakat gitu. Kalau untuk masyarakat ya bukan cuma 1-2 orang, ada 250 juta kurang lebih, 250 juta jiwa penduduk Indonesia, di mana tingkat kemiskinan itu di atas rata-rata gitu. Banyak yang miskin, banyak yang gembel, banyak yang gelandangan, banyak yang tidak punya rumah. Bukan cuma warga Jakarta saja. Jadi tolong jangan cuma di Jakarta fokusnya, Bu Risma. Ini dari ID Today @idtoday.co. Lukman Hakim ke Mensos Tri Risma hari ini. Lukman Hakim ke Mensos Tri Risma hari ini. Rakyat tidak bodoh, Bu. Ya maksudnya ya memang rakyat sekarang kalau saya rasa sudah banyak yang pinter ya. Apalagi tadi gelandangan di videonya kita lihat sendiri kan. Bawa HP, headset gitu ya, gelandangan macam apa gitu loh. Banyak yang bilang ini settingan, banyak yang bilang juga. Ada salah satu tweet yang mengatakan bahwa semenjak Bu Risma menjadi Mensos di DKI, tiba-tiba banyak gelandangan yang nggak punya rumah alias tunawisma gitu loh. Ini bukan saya ngomong ya, ini netizen di Twitter gitu loh. Dan mereka penduduk Jakarta. Mereka menyoroti Jalan Sudirman Tamrin yang tiba-tiba banyak gelandangan dan pengemis yang tunawisma. Padahal sebelumnya belum ada. Ya apa ya, janganlah rakyat itu dijadikan korban dari pencitraan gitu loh. Banyak rakyat kita yang masih berpikir kalau belusukan itu dianggap sebagai kerja konkret dari pemerintah. Bukan seperti itu, konteksnya bukan seperti itu. Belusukan sah-sah saja ketika hasil dari belusukan itu ada implementasinya gitu. Belusukan nggak masalah. Tapi ketika setelah belusukan kamu membuat kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang justru banyak merugikan rakyat, utang meningkat, harga barang meningkat, rupiah makin melemah, belusukanmu itu apa fungsinya gitu loh. Berarti kamu itu belusukan dengan menutup mata. Apa gunanya belusukanmu itu? Ya seorang pemimpin yang mampu mengayomi rakyat, seorang pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat, itulah pemimpin yang sejati, bukan pemimpin yang membubarkan ormas tanpa persidangan. Pemimpin sejati adalah tak perlulah kau belusukan, nggak perlu. Mungkin seperti ini, tak perlu belusukan, asal kebijakanmu itu pro rakyat gitu. Karena untuk belusukan itu masih banyak di bawahmu, masih banyak stafmu, masih banyak jajaran-jajaran di bawahmu yang melakukan itu, yang survei langsung ke masyarakat, dan mungkin lebih komprehensif, datanya lebih valid, karena mereka itu memang job desk mereka, tugas mereka. Mereka mendata, menulis, oh sekian jumlah rakyat yang membutuhkan, sekian jumlah rakyat, sekian, laporan ke kamu buat kebijakan, tanda tangan, selesai. Bukan kamu bawa kamera, memantau kiri kanan, nothing, nggak ada hasil bro. Itu yang saya maksud. Kerja konkret bukan turun ke rumah-rumah, belusukan kiri kanan, dan nggak ada hasil apa-apa, itu bukan kerja konkret, itu pencitraan. Itu saja sih kalau dari saya. Tidak usah, kita harus berpikir realistis gitu loh. Semua sudah punya job desk-nya masing-masing. Tidak perlu seorang pemimpin sekelas wali kota, sekelas gubernur, sekelas menteri turun ke jalan, sapu jalan lah, segala macam.
ngatur lalu lintas tidak perlu, sudah ada polantas, sudah ada tukang sapu jalan, sudah ada tukang periksa got. Tidak perlu lagi kalian sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini turun belusukan seperti itu, dan ujung-ujungnya tidak ada impact buat rakyat, tidak ada hasil dari kebijakan kalian itu yang dirasakan oleh rakyat gitu loh. Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, semua pemimpin, untuk semua pemimpin dari negeri manapun. Percuma kalian belusukan turun ke jalan, bawa media atau tidak bawa media, yang jelas ada yang memvideokan kalian. Tapi pada kenyataannya setelah kalian belusukan, masyarakat tidak merasakan apa-apa hasil dari belusukan kalian. Lantas apa tujuan kalian belusukan itu kalau bukan pencitraan gitu loh. Ya, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.